bahwa ini nih memang rezeki kita orang Lampung. Bahwa Persib punya Bandung, mungkin Persebaya mau dibayar berapa triliun pun suruh pindah ke Lampung nggak akan bisa, karena itu sudah identik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi dengan saya Ferry Kodrat alias Ferkot. Hai para follower bicara bola. Sudah lama juga ya kangen sama saya. Kangen ya. Dan saya sekarang pakai topi, keren kan? Kayak mafia bola. Follower bicara bola. Saat ini bicara bola kedatangan tamu dari seberang. Dan datangnya juga dadakan nih. Luar biasa kan. Berarti bicara bola sudah mulai kedatangan tamu-tamu, orang-orang bola yang memang punya niat luhur, tulus ingin memajukan sepak bola Indonesia. Salah satu diantaranya adalah Bapak, Abang, Kakak. Siapa namanya Bang? Yoga Suara. Nah, makasih. Selamat datang Bang Yoga. Iya. Bang Yoga ini adalah wakil Asprof PSSI Lampung. Luar biasa. Usia berapa Bang? 43. Waduh, anak muda mau terjun ke dunia sepak bola, masuk ke rimba sepak bola. Yang saya hanya nyaranin Bang, harus butuh kompas Bang. Takut salah arah. Tersesat. Soalnya sudah banyak yang tersesat Bang. Iya. Ya. Apalagi Abang duduk di kepemimpinan nanti kan di Asprof sepak bola loh. Sepak bola Indonesia itu mesti benar-benar kompas, mesti siap sedia. Kemanapun harus bawa kompas. Kalau enggak kesesat Bang. Sama siapin itu apa tembakan yang terus langsung evakuate. Emergency ya. Aduh, Bang Yoga. Siap Mas Ferry. Bang Yoga memang asli Lampung. Saya lahir di Lampung, tapi kalau Bapak Ibu orang Bandung, Jawa Barat. Persib teh ya? Persib teh. Persib gitu ya. Persib nu aing ya. Tapi Persib nu aing biarlah jadi warisan Bapak Ibu lah. Ya kan, Abang kan lahir di Lampung. Ya enggak? Lahir di Lampung berarti kan darahnya darah Lampung lah, ya kan? Di mana tanah langit dijunjung di situ tanah dipijak. Hah? Itu balik ya? Dijunjung. Iya lah, Abang berarti sekarang sudah menjadi manusia Lampung. Dan saya sudah ini bangga saya menjadi manusia pilihan, ya kan, menjadi wakil ketua Asprof itu berarti manusia pilihan dari sekian juta masyarakat Lampung. Abang sekarang nomor 2 di PSSI-nya Lampung, ya kan. Memang punya background sepak bola. Sebenarnya dari hobi, dari sekolah, memang dari SMP, SMA itu selalu main bola. Kuliah pun pakai dana pribadi untuk ikut pertandingan futsal, ngumpulin orang. Habis itu kita punya juga teman dulu itu ada Subanus, kita ikut Liga Nusantara. Habis itu main lagi. Setelah itu di kuliah di Bandung, saya kuliah di Bandung, main juga. Akhirnya saya lihat di Lampung kok sepak bolanya tiarap seperti itu. Akhirnya saya mendaftar esko lah. Qadarullahnya Allah kasih kesempatan saya di wakil ketua PSSI sudah 4 tahun ini. Tinggal mudah-mudahan juga tidak ada halangan dan Allah juga meridhoi. Dalam waktu dekat insyaallah bisa berjalan lagi ke satu step lagi. Ya Allah pasti meridhoi setiap manusianya yang punya cita-cita luhur untuk memajukan. Ya kan? Ya pastilah. Ini akan sebenarnya kan cita-cita Abang Yoga lah, ya kan? Mencintai sepak bola, mencintai Lampung. Dan Abang melihat Lampung tadi Abang bilang kan tiarap. Bahkan menurut saya tiarapnya udah gitu lama nih. Artinya gak bangun-bangun nih. Ya kan, saya tahu Lampung itu 81. 81 itu dia merajai PON emas. Waktu itu diwakili oleh Jaka Utama Lampung. Ya kan? Tuh waktu itu dia ngalahkan Jawa Timur tuh. Nah, itu momen emas Lampung, sepak bola Lampung menurut saya. Kalau saya baca sepak bola di Lampung dan tahun 96 Lampung kehadiran yang namanya PSBL Lampung, ya kan. Oke, di 97 dia bersaing sampai dia peringkat ke-6 loh, di divisi utama waktu itu. Paul Coming ya pelatihnya ya. Luar biasa kan waktu itu kan. Saya ngebayangin tuh
81 ya kan, 81 kan jauh Bang. Jauh, Sampai ke 97. Habis itu udah hilang. Artinya nih saat itu Lampung seperti apa kan? Oh iya. Begitu ada PSBL, terus mainnya waktu itu masih di Pauman kan? Coba bayangin. Waktu itu berarti kehausan masyarakat Lampung terhadap sepak bola, pergerakan sepak bola di daerahnya kan terobati waktu itu tahun 96 dengan hadirnya PSBL. Ya kan? Bahkan sampai peringkat ke-6. Ya kan berarti kan waktu itu kan persaingan gila-gilaan tuh. Ya kan di tahun 90-an itu persaingan gila-gilaan tuh kan. Ya kan ketat tuh persaingan. Kansas ya, Dunhill, Kansas itu kan. Wah, itu masih pemain-pemainnya pemain gila. Makanya Lampung pakai Paul Conming kan. Iya. Tapi ironinya kau hanya bertahan sampai tahun 2000. Habis tahun 2000 kan degradasi tuh. Dan habis itu ditelan bumi. Artinya terus tidur lagi panjang. Tidur panjang terus pertengahan tahun lalu nggak salah, sebelum Super League bergulir, saya sama Pak manajer timnas sekarang Pak Sumarji ini kan saya intens kita bersilaturahim lewat WA. Pak Sumarji bilang saya mau bawa Bayangkara ke Lampung Mas, dia bilang gitu. Wah bagus nih, saya bilang gitu kan. Ya kebetulan didukung oleh pemerintah daerah. Tadi saya kalau ambil alternatif, kenapa nggak ke daerah di Jawa Timur ini, dia bilang gitu. Di sana saya mendapat dukungan penuh nih, dia bilang gitu. Wah kok gitu, jalan Pak, saya bilang gitu. Langkah tegap Pak, saya bilang gitu kan. Lampung Pak, saya bilang gitu. Lampung udah lama tidur nih Pak nih sepak bolanya nih, saya bilang gitu kan. Mungkin juga dirasakan oleh orang-orang di Lampung nih, selagi daerah-daerah lain menikmati sajian-sajian, ya enggak. Di Sumatera kan yang kita tahu hanya Aceh dengan adanya Persiraja, terus ada Medan PSMS, terus di Sumatera Selatan ada Sriwijaya, terus di Padang Sumatera Barat ada Semen Padang. Lampungnya nggak ada. Padahal Lampungnya itu kan pintu Sumatera. Saya bilang gitu kan, pintu Sumatera itu saya bilang gitu kan. Nah kayak dengan masuknya Bapak, wah berarti Bapak termasuk klubnya ini yang menjaga pintunya Pak, gerbang Pak. jadi pengawal pertama Pak, saya bilang gitu kan. Wah harus kuat Pak, saya bilang. Dan juga pengawal pertama Pak. Orang yang mau masuk ke Sumatera kan Bapak yang kawal dulu dong. Ya, harus kuat nih Pak. Ya doain Mas Ferry, ya saya doain Pak, saya bilang gitu. Saya doain, saya dukung Pak, saya bilang gitu. Ya udah ya syukurlah. Nah Mas Bang Yoga, dengan hadirnya PSB Bayangkara di Lampung, apakah ini menjadi mimpi, menjadi kenyataan bagi masyarakat Lampung? Gimana Mas? Ya, jadi jujur saya tahun 2024 walaupun saya di Asprop, saya tidak pernah ngikutin Liga Super karena nggak ada tim yang saya di negara dia lihat di negara Bapak nggak ada tim di negara ya, di negara saya nggak ada. Sehingga saya bilang oh ini awalnya Pak Gubernur nonton Liga 4 tuh. Pak Gubernur. Ya, nonton Liga 4. Wartawan bilang, Pak Gub, kita nggak ada penonton, kata dia. Ya nggak ada tontonan nih. Oh ya, langsung telepon Raffi Ahmad. Di loudspeaker. Vi, oh ya siap Pak Gub. Pindahin dong Rans ke Lampung. Oh siap. Udah seneng nih orang. Oh ya, di dalam perjalanan Rans degradasi. Liga 3. Dia bilang gini, wah ada degradasi kata dia. Coba yuk kita sama-sama cari. Dicari, akhirnya Coach Dino tuh. Coach Dino mengenalkan saya sama Pak Marji. Pelatih fisik ya? Yes. Akhirnya Pak Marji, saya telepon. Pak Marji, saya yoga ini. Oh iya, kunjungan ke Lampung. Gitu. Dia turun mobil dari bandara, saya jemput turun mobil. Kurang lebih ada 100-an orang lah, tapi kumpul membentang sport ini. Selamat datang Pak Marji, Lampung merindukan. Lupa saya ini Bayangkara lah. Kami sambut Bayangkara. Kaget Pak Marji, Mas ini nggak ada. Saya bilang, saya nggak ada ini. Cuma pernah saya di satu momen, mudah-mudahan Bayangkara di sini. Mungkin ya diantar info di mana mereka hadir ke sini. Oh ya, masuk ke dalam stadion, detail dari tiap ruangan. Mas katanya di sini animonya bagus, cuma berat iki katanya. Apa Pak? Stadionnya nggak layak, stadionnya nggak layak, berat ini. Saya bilang ke sini Pak Marji, Pak katanya, kasih saya kesempatan. Saya bilang, Pak Gubernur sangat ingin Bayangkara hadir. Masih sisa 3 bulan loh kick off. Yowis Pak, 3 bulan kita bisa. Ternyata baru tahu saya yang lalu salah satu tim Bayangkara bilang gini,
Sumpah Pemuda itu dijadikan pilihan kedua. Dia kasih Madia yang kedua karena yakin ini nggak selesai. Iya. Kan harus ada Sumpah Pemuda di Halim. Halim. Kan ada stadion cadangan. Ada Pahoman. Enggak, bukan. Enggak, kan Pahoman belum itu, Mas. Belum. Dia kasih lapangan Jakarta dulu. Kalau toh alternatifnya nggak bisa ngegelar, nggak selesai stadion ini selesai, dia Jakarta dulu. Sementara. Ternyata semua karena Allah dan dukungan pemerintah, Pak Gub dan juga masyarakat Lampung 2 bulan 20 hari selesai Pak Maji kaget dengan stadion dibawa pemain luar biasa, akhirnya nambah semangat kan. Setelah itu Pak Gubernur dalam perjalanannya ngundang Pak Marji lah, kata Pak Marji, Mas semangat ya gubernurnya karena masih muda kan. Pak Mirza, semangat, saya bilang ini memang dia yang minta Pak, saya bilang untuk mencari tim Bayangkara, dan alhamdulillah sampai hari ini udah mulai tumbuh Mas. Yang tadinya orang melihat Bayangkara dari satu sisi bahwa mungkin ya, maaf ini tim polisi, hari ini sudah mulai cinta itu tumbuh. Setiap latihan udah banyak yang minta foto, dan anak-anak sudah minta, orang tuanya minta jersey yang kecil, minta tanda tangan semua pemain. Nah itu yang saya bilang, semua hal itu kan nggak bisa secara instan ya Mas. Semua yang instan pasti akan sebentar. Yeah. Nah Bayangkara ini pelan-pelan hari ini sudah mulai sport. Lawan kemarin pertandingan terakhir tuh sudah mulai ramai kan dibahas. Dan Dewa juga. Itu memang benar-benar masyarakat Lampung yang pertama haus akan tontonan. Mereka oke lah, kita nggak bisa munafik bahwa yang dilihat mungkin pertama bukan cinta Bayangkara, tapi ingin melihat bola. Mungkin pemain-pemain Liga Timnas yang hadir. Setelah dengan konsistennya Bayangkara, dengan prestasi hari ini, kita akui prestasi bisa bertentu 7, ada rasa bangga. Rasa bangga itu ada rasa ingin mendukung semua. Sekarang udah ramai anak-anak sekolah pada bilang, Pak ayo Pak, kami mau nonton nih Bayangkara. Akhirnya hari ini tumbuh Pak. Ekosistem sepak bola di Lampung tumbuh. Bisa itu penjualan jersey luar biasa. Setiap pertandingan tuh naik terus. Untuk tim yang baru dari Liga 2 naik ke Liga 1, saya akui bagus lah hari ini Bayangkara tuh. Kalau orang yang dijodohin udah bisa mengambil hati lah Mas Ferry, udah bisa ngambil hati masyarakat Lampung lah gitu. Dan akan diprogramkan juga kan, saya di situ manajer bisnis juga, go to school harusnya kemarin, tapi karena ujian sekolah akan kita adakan setelah liburan panjang, kita akan masuk ke go to school seperti itu. Secepat itu ya. Secepat itu Bayangkara bisa memikat hati masyarakat Lampung. Walaupun tidak semua ya, pasti ada lah segelintir orang. Habis itu yang kemarin yang tidak suka, wajar lah. Kita kan bukan alat pemuas ya. Tapi kan on proses ya. On proses. Tapi sejauh ini tribun selalu penuh. Dan setiap pertandingan naik turun terus seperti itu. Ya, tribun penuh dari yang memang kehausan masyarakat Lampung akan pergelaran sepak bola. Terus menjadi fanatisme terhadap tim. Ini luar biasa. Artinya karena diimbangi oleh prestasi tim. Ya, kalau hari ini Pak Mas Ferry, kalau Bayangkara di urusan degradasi, ya saya pastikan juga nggak ada yang nonton. Iya. Karena sekarang ini fenomena di setiap daerah lah yang punya tim Liga 1, dengan hadirnya live streaming dan juga persiaran langsung di tiap pertandingan, itu juga mau menyulitkan loh Mas Ferry. Orang-orang itu udahlah panas-panasan, kita nonton di TV aja, nonton di ini aja, di live streamingnya. Nah itu juga menyulitkan kita untuk mengajak orang berbondong-bondong hadir ke stadion. Seperti itu. Ini berarti gayung bersambut kalau saya lihat. Artinya bahwa apa yang Pak Marji lihat ketika dia baru sampai di Lampung, ya kan, dia tidak menduga kalau sedemikian antusiasnya masyarakat Lampung. Artinya Pak Marji pasti ada PR besarnya. Saya harus bisa membentuk tim yang handal di sini. Itu yang harus saya ini, karena hanya dengan tim yang handal kita akan bisa mengikat supporter, mengikat itu yang Pak Marji pesan sama saya, Pak, urusan tim urusan saya, kata Pak Marji. Urusan supporter urusan Mas Yoga. Saya bilang lagi, Pak, saya bisa asal konsisten kita menang. Fair dong. Kan? Karena tuntutan supporter adalah prestasi. Itu aja. Dan hari ini kita baru kalah sekali lawan Malut. Ya, dengan tim yang Mas Ferry tahu lah ada kekurangan di depan lah, kita punya kekurangan di depan, tapi ditutupi oleh beberapa ini.
dengan kondisi tim yang ada, kita bertahan di posisi 7 itu menurut saya sangat oke. Iya luar biasa lah. Luar biasa. Artinya, ya apalagi ini kan tim ex juara tahun 2017 Ya. kan. Ex juara juga kan. Artinya bahwa ini bukan kaleng-kaleng juga nih. Ya makanya kita punya itu di depan tuh kita pajang piala juara biar mengingatkan Iya, orang bahwa ya, yang belum tahu bahwa oh kita ini Bayangkara udah pernah juara nih. Itu Mas Ferry. Gitu ya. Gitu, iya. Oh jadi sekarang sudah animo masyarakat terhadap sepak bola sudah mulai tinggi ya. Sudah. Dan Saya undang tanggal 5 tuh. Lawan Dewa sekalian di situ, sekalian kita podcastan lah. Podcastan lah ya. Oke. Dewa main tuh lawan tanggal 5. Saya lihat jadwal dulu yang Mas Ferry nanti mau podcast sama beliau. Saya lihat jadwalnya kalau oke. Saya langsung. Nah, follower, saya bicara bola dapat kehormatan diundang oleh Bang Yoga nih untuk ke Lampung. Kita live di Lampung. Kita live podcast dengan Pak Gubernur, dengan pasukan Bayangkara, dengan Pak Marji, dan kita juga podcastnya di stadion enak nih. Boleh. Stadion ya. Masa luar biasa. Oke, kembali ke masalah tadi, masalah animo masyarakat di Lampung. Bang Yoga kan diminta untuk mengarrange supporter. Sulit nggak Bang? Sulit ya. Sulit, sangat sulit. Saya akui bahwa awalnya di 3-4 pertandingan tuh saya sedih melihatnya karena dengan support yang kita lakukan dari gubernur dan ini ternyata menyatukan satu otak, satu visi, satu misi di beberapa supporter sangat sulit. Awalnya saya rasa mudah nih, saya kumpulkan, ayo saya siapkan semua, ayo kita ternyata dalam perjalanannya hati sehingga sudah mulai lambat laun udah saya tinggalkan. Ternyata gelombang itu justru hadir dari yang lain. Gelombang yang hadir yang benar-benar tulus cinta, Bang, jangan patah semangat Bang. Kita bisa Bang, kita banget. Kita naik. Akhirnya benar terbukti kemarin hampir 2.000 penonton yang hadir meneriakan itu, bahkan di salah satu di Indonesia kan muncul tuh. Ini ya kan. Tiba-tiba kok ada dukungan yang antusias gitu kan dari yang biasanya enggak ada. Itu benar-benar tumbuh sendiri Bang, benar-benar. Itu masyarakat supporter Gen Z kalau yang banyak. Yes, anak-anak SMA. Ya, itu yang harus kita rangkul mereka. Segmen-segmen yang kita sentuh memang hati mereka. Mereka. Ya, memang kita tidak bisa paksakan. Hati mereka memang susah. Kalau kita paksakan juga nggak bisa. Ya, menyentuh hati mereka ya satu tadi Abang bilang kan. Kalau klub apalagi dasarnya kalau supporter dasarnya ya prestasi. Kalau menang-menang terus ya pasti berbondong-bondong lah, ya kan. Dan mau tanya, itu stadion yang dipakai sekarang ini kapasitas berapa? 9.000. Pertama kali tadi Abang cerita dari 3 pertandingan pertama. Awalnya naik Tadi 1, 2, 3 pertandingan masih rendah. Mulai naik turun lagi. Kejadian yang di Jakarta waktu itu ada insiden kepolisian itu turun lagi sehingga sekarang ini sudah mulai naik lagi. Ya, berarti tugas berat yang kedua adalah bahwa Bayangkara ini klub profesional, bukan institusi, ya kan. Dan ini sebenarnya ada contoh juga. Thailand juga punya Thai Farmers, punya itu segala macam kan. Artinya bahwa kita bicara olahraga ya. Saya bilang begini sama masyarakat Lampung, bahwa ini memang rezeki kita orang Lampung. Bahwa Persib punya Bandung, mungkin Persebaya mau dibayar berapa triliun pun suruh pindah ke Lampung nggak akan bisa karena itu sudah identik gitu kan. Semua tim Bayangkara dengan Dewa langsung memilih Banten kan. Bayangkara ini berarti dari total 34 provinsi Lampung dipilih, itu luar biasa loh. Dengan support Pak Gubernur, dengan kerja keras semangat Pak Gubernur dan Asprop untuk meyakinkan Bayangkara untuk hadir itu luar biasa. Jadi sekarang saatnya kita nih masyarakat Lampung, khususnya supporter Lampung, memberikan sesuatu yang benar-benar bahwa gua datang ke Lampung tuh nggak sia-sia loh, kata pemain Bayangkara. Dan itu udah mulai. Tapi awal untuk tim yang baru datang wajar lah, kita pacaran aja kan. Dari yang nggak kenal WA lu tuh proses panjang sampai panggilan sayang. Nah itu yang saya rasa sudah mulai tumbuh. Ini kan udah 13 pertandingan nih. Ya kan, berarti kan ada kerja keras dari Abang lah untuk bisa meyakinkan lagi, menarik lagi
supporter supaya mendukung Bayangkara kan. Soalnya kan masih ada panjang kan, masih ada pertandingan lagi di putaran kedua masih ada lagi. Masih. Artinya bahwa yang kita jaga adalah harus disadari bahwa supporter adalah pemain ke-12, ini harus disadari, ini harus berarti Abang kampanye nanti akan luar biasa nih. Ya, tapi juga gini ada masalah lampu yang kurang, lampu akan dipasang di awal Januari. Nah, dan pertandingan karena siang terus Mas. Oh panas. Dan panas dan hari kerja. Tahu saya, iya. Senin, Jumat, Kamis, Selasa. Jadi saya bilang sama Pak Marji, ini masih mau nonton, kita main jam 3:30 kick off. Penonton orang-orang itu pulang kerja, pulang sekolah, ada yang siang, ada yang sore. Ya itu harus diwajarin juga. Maksud saya bukan serta-merta indikatornya bahwa stadion tidak penuh, masyarakat Lampung tidak cinta, bukan. Saya pastikan kalau itu pertandingan main malam pasti penuh, apalagi main membludak pasti membludak. Itu juga yang jadi ini gitu. Oh, Mas Ferry harus ke Lampung. Saya langsung undang. Alhamdulillah. Pak produser Pak Dika ya, ingetin ya. Ya, nanti hubungi Pak Marji. Jadi podcast dengan Pak Marji itu tanggal 5-nya pas paginya. Pak Marji biasanya tanggal 4 sudah hadir di Lampung. Jadi di stadion kita siapin tempatnya. Tanggal 5 pagi. Siangnya langsung Dewa. Kalau saya nggak meragukan kecintaan Pak Marji terhadap sepak bola. Pak Marji itu bicara sama saya. Pak Marji itu sangat cinta negara ini, sangat mencintai bangsa ini. Jadi dia lewat sepak bola. Nah gimana caranya kan dia di tim nasional. Dia juga berpikir keras supaya tim nasional bisa mengharumkan nama bangsa ya kan. Dan bisa juga kan lewat Bayangkara. Itu bayangin Mas Ferry, saat Bayangkara tidak dia pegang, Bayangkara degradasi. Iya. Itu kan bukti nyata. Bukti nyata superiornya seorang bukan merendahkan, bukan kita menyampingkan yang lain ya. Tapi begitu Pak Marji fokus megang timnas, Bayangkara tinggal degradasi. Dan dia muncul, alhamdulillah langsung naik lagi. Jadi memang Pak Marji ini saya baru kenal beliau lah beberapa bulan nih. Tapi yang saya lihat bahwa satu sisi bahwa Pak Marji tulus dalam memperjuangkan tim yang dia bela. Dalam hal ini Bayangkara dan timnas. Selesai dengan timnas kalah di SEA Games, saya WA-an. Saya bilang kok gini ya Mas, ini. Intinya semuanya sudah lah dilakukan. Tapi dia fair, dia hebat. Tidak ada manajer di Indonesia ini yang bilang silakan hujat saya, silakan kritik saya, karena ya silakan. Ini belum pernah kan. Biasanya malah mengkonter, ini wasit lah, ini faktor lapangan lah, ini faktor istirahat anak-anak kurang cukup. Tapi itu tidak terjadi dalam soal sosok Sumarji. Dia bilang, mari, ayo silakan kritik saya yang bertanggung jawab. Termasuk saya dulu waktu megang tim nasional manager ya. Iya. Saya juga dikritik abis. Memang itu risiko lah. Risiko pasti. Risiko. Sekarang ini posisi Lampung, suasana sekarang sudah mulai ini ya, sudah mulai artinya sepak bola sudah mulai menggema di seluruh Lampung. Itu dibuktikan dengan SSB tumbuh Mas. SSB bertambah 20 beberapa SSB lah. Tunggu saya potong. Saya sebelum lari ke SSB ini kan hal yang sangat fundamental dalam sepak bola, ya kan? Fundamental maksud saya. Pasti para pengusaha di Lampung sudah mulai menggeliat untuk membuat klub-klub di Lampung nih. Ya kan? Dan selain Bayangkara, saya tahu bahwa di sana ada Nusantara FC ya. Nusantara FC. Nusantara Lampung FC. Nusantara Lampung FC. Ini kan Bayangkara Persisi Lampung FC. Ya, ini Nusantara Lampung FC. Wah, berarti ini sudah mulai jadi cabangnya. Dia sudah ini di Nusantara. Berarti ada dua klub sekarang di Lampung. Dua klub yang memang sekali tonjok langsung dua. Luar biasa Lampung. Ini bisa terus nih berembet nih. Harusnya. Iya, artinya bisa kalau Mas Yoga ini mungkin bisa jadi ada kompetisi klub lokal digalakan di. Sudah. Makanya saya sudah bilang yang akan kita kejar pertama yaitu Liga Lampung lah. Mungkin seperti Bandung Premier League, Piala Gubernur. Setelah itu yang sudah lama tidur Liga Pelajar Mas. Liga Pelajar. Selama ini kan nggak ada tuh, ya kan? Terus terang. Liga Pelajar itu mau kita hidupkan kembali. Penting Liga Pelajar. Cuma Liga Pelajar itu kan kita harus lihat dari sisi keamanan segala macam. Pelajar loh Mas. Ya kan masih muda. Habis itu izin dari sekolah. Itu kan yang pendidikan itu yang kita lihat regulasinya.
memungkinkan nggak? Ya itu tugas Asprof lah. Ya Insya kan Allah. menggulirkan Insya Allah. liga, menggulirkan liga aja di Lampung aja udah luar biasa tuh. Ya. Ya mulai liga reguler aja dulu, liga lokal dulu kan. Gue dulu di Lampung. Wah, udah banyak bener nih. Ya dulu ada dulu di Lampung ada Libala, Liga Bandar Lampung. Makanya saya berapa kali melihat bahwa Bandung Premier League itu jenjang yang kita tahu juga kenapa Persib hari ini mudah mencari pemain lokal. Kayak Bandung Premier League Kang Jalu nih. Ya seperti itu. Iya. Makanya itu kan contoh yang baik ya, contoh yang baik yang menurut saya bisa kita contoh. Iya. Seperti itu. Oke. Sekarang sudah ada Bayangkara, sudah ada Nusantara. Apa target Nusantara? Ya. Nusantara sama pegang nih Pak. Nusantara Coach Apri. Artinya manajemennya, ownernya orang Lampung. Orang Lampung. Oke. Ya ada Pak Ari, Pak Ari pengusaha juga. Ya, dan disupport juga sama gubernur dong. Oh iya, itu adiknya di gubernur. Oh, di gubernur. Luar biasa gubernur Lampung nih. Iya loh ya, adiknya dia bilang nggak sabar saya tanggal 5 ya, ketemu Pak Gubernur nih. Insya Allah saya cek nanti ya jadwal hari ini. Tanggal 5. Oh, berarti sekarang di Liga berapa Nusantara nih? Liga 3. Liga 3? Ya, urutan hari ini kita udah putaran pertama habis selesai, kita urutan 2. Oke. Targetnya apa? Ya, target harus kalau target pribadi kita mau lolos. Lolos ke Liga 2? Liga 2. Oke. Lolos Liga 2. Berarti lolos Liga 2, Bayangkara tetap di Super League. Iya. Tahun depan Pak Marji sudah bilang sama saya bahwa musim depan Bayangkara harus juara. Juara, iya. Itu juga yang kalau juara udah biasa arak-arakan bisa sampai Krakatau gunung tuh. Itu yang saya bilang. Itu yang saya bilang sama ini. Saya bilang sama semua supporter. Saya kumpulkan semua supporter. Kan saya rajin untuk ngumpul supporter. Saya bilang seperti ini. Saya dulu punya memori di SMP tentang PSBL. Yeah. Nah, anak-anak kita dari Badak sampai sini hilang memorial itu. Nah, adanya Bayangkara ini bagi anak-anak SMP, SMA, SD itu mereka akan bilang nanti saat mereka tua, lu ingat nggak dulu Bayangkara? Lu ingat Spaso, lu ingat ini. Nah, itu yang paling mahal saya bilang. Dan satu lagi, kalau Allah kasih kita juara, mungkin di dalam putaran berapa ratus tahun, jarang Jalan Raden Intan dan itu ya arak-arakan juara itu ada itu yang paling mahal kan. Itu yang paling mahal itu. Ya, karena dan Pak Marji suruh ngulang sama saya, Mas doain saya target tahun ini 5 besar, target tahun depan juara. Karena saya termasuk wartawan yang penikmat Lampung, karena sering dulu saya bisa setahun bisa ke Lampung bisa 6 kali saya dulu. Dan saya penikmat seafood di Lampung. Oh iya. Nanti kita ajak. Oke. Berarti Lampung sudah punya 2 klub. Ya kan, dan Lampung sudah mulai menggeliat sepak bolanya. Dan ini yang dan kita akan dukung lah. Supaya Lampung bisa menghasilkan pemain-pemain hebat, pemain yang bisa memberikan kontribusi buat tim nasional segala macam. Pokoknya nggak ada kata lain bagi saya adalah ngopi dulu sebentar, Pak. Oke. Ya, Bang. Oke. Ini kopi dari Surabaya nih, Bang. Oh, kopi Lampung enak juga. Nanti dikirim. Jadi kirimnya kopi Lampung dan jersey. Oke, jersey. Sama aja biar nanti di sini. Oke, sama Sal ya. Sama Sal. Oke. Oke. Jadi saya dan bicara bola, seluruh follower bicara bola mendoakan supaya Lampung bisa hidup sepak bolanya, bisa memberikan kontribusi buat negara ini, ya kan, baik dari sisi klubnya maupun dari sisi pemainnya. Oke, kita doakan supaya perjuangan yang dilakukan oleh Bang Yoga dan tim di Lampung berjalan dengan lancar. Oke, sampai di sini dulu sahabat bicara bola, para follower bicara bola. Pembicaraan saya dengan Bang Yoga menarik loh. Lampung menggeliat. Kita lihat benar atau tidak, kita buktikan di lapangan hijau. Terima kasih banyak, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah.